Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm super rich guys, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Nah, apa yang terjadi tadi malam? Siapa yang membuat Wang Qiang tersinggung? Bukankah dia mengincar perusahaan Wang Qiang? Ayah Wang Qiang pun meminta Wang Qiang untuk cepat memberitahu dirinya semuanya. Apa yang terjadi kemarin? Dalam pikiran ayah Wang Qiang, dirinya telah bekerja keras selama 30 tahun untuk akhirnya mencapai pangsa pasar 70%. Dan dalam semalam pangsa pasar dirinya menyusut 40%. Dirinya perlu segera mencari tahu latar belakang orang-orang di balik bisnis keluarga Wang. Lalu Wang Qiang pun menjelaskan kejadian kemarin yang baru saja Wang Qiang hadapi. Wang Qiang pun mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu, tapi dirinya tidak menduga Jiang Cheng bisa secepat itu menghajar keluarga mereka. Ayah Wang Qiang seketika menyebut Wang Qiang bodoh dan dirinya tidak mau tahu. Sekarang juga Wang Qiang harus beresin masalah ini. Mau bagaimanapun caranya, Wang Qiang harus meminta maaf kepada Jiang Cheng. Kalau tidak, dirinya bakal cerai dengan ibu Wang Qiang. Terus Wang Qiang harus ikut ibunya. Wang Qiang pun seketika mengatakan bahwa itu tidak bisa. Semalam dirinya sudah bilang sama Jiang Cheng bahwa dirinya tidak akan memaafkan dia. Masa sekarang harus merangkak minta maaf, sangat memalukan. Kalau mau cerai ya cerai saja, dirinya tidak mau. Ibu Wang Qiang seketika bereaksi dan bertanya mengenai sikap Wang Qiang. Selain itu, ibu Wang Qiang juga mengatakan kepada ayah Wang Qiang yang bernama Lao Wang. Apakah Lao Wang sudah gila? Masalah seperti ini tinggal keluarin duit dikit maka akan beres. Lao Wang pun bertanya soal dikit ini. Baru kali ini dirinya sadar ibu Wang Qiang sebodoh ini. Dirinya akan beritahu sesuatu. Kalau kemarin mereka cerai, ibu Wang Qiang bisa dapat 5 miliar. Tapi hari ini paling cuma 1 miliar. Kalau masalah ini tidak selesai, maka mereka akan bercerai. Dirinya sudah muak dengan sikap mereka berdua. Wang Qiang seketika bertanya kepada ibunya, mereka harus bagaimana? Jangan-jangan ini benar-benar perbuatan Jiang Cheng. Padahal dirinya tidak kenal dekat sama dia. Ibunya pun mengatakan bahwa itu bisa saja mungkin. Wang Qiang harus cari tahu dan malahan Wang Qiang harus minta maaf ke dia. Kalau ayah Wang Qiang benar-benar menceraikan dirinya, hidup mereka bakal hancur. Duit dirinya tidak cukup buat mereka berdua, apalagi Wang Qiang belum menikah. Sementara itu, Jiang Cheng pun menerima laporan bahwa lewat masalah bahan baku Wang Group, mereka sudah bikin operasional Wang Group kacau. Kalau rencananya berjalan lancar, dari total 5 miliar aset, kerugian Wang Group bisa mencapai 4 miliar. Jiang Cheng pun menyebut ini bagus dan meminta mereka untuk meneruskannya secara perlahan. Lalu Wang Yiyan pun bertanya apakah bubur sayur dagingnya cocok. Kalau tidak suka akan dirinya ganti menunya. Jiang Cheng pun menyebut ini sangat pas, buburnya bagus. Selain itu Jiang Cheng pun bertanya soal piyama yang saat ini dipakainya. Apakah Wang Yiyan yang menggantikannya? Sebelumnya Wang Yiyan sempat menyaksikan bahwa Jiang Cheng membawa cewek cantik baru lagi. Wang Yiyan pun merasa harus bergerak dengan cepat. Lalu saat Jiang Cheng kembali ke vilanya, Wang Yiyan segera datang dan meminta Jiang Cheng untuk meminum sup herbalnya lebih dulu. Namun saat itu Jiang Cheng sudah tertidur karena mabuk. Wang Yiyan yang memindahkan Jiang Cheng pun mengatakan bahwa tidur di sofa tidak enak dan akan membantu Jiang Cheng untuk ke kasurnya. Setelah di kasur, Wang Yiyan merasa baju Jiang Cheng bau alkohol dan seketika menggantikan bajunya.
Dan di saat Wang Yiyan menggantikan bajunya, Wang Yiyan pun mencoba trik pijat yang dirinya pelajari di film kepada Jiang Cheng hingga pijat ala memeras susu sapi pun dilakukan. Kembali ke waktu sekarang, Wang Yiyan pun membenarkan hal itu serta mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan hal yang aneh-aneh selain menggantikan baju. Jiang Cheng pun mengerti tapi dirinya sempat bermimpi Wang Yiyan dan dirinya sedang berduaan. Namun sayangnya itu cuma mimpi. Wang Yiyan pun mengatakan bahwa Jiang Cheng kemarin minum banyak, badan Jiang Cheng pasti tidak enak. Dirinya baru belajar pijat tradisional, dengan ini apakah Jiang Cheng mau mencobanya? Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu. Wang Yiyan pun bertanya apakah mau melakukannya di kasur. Jiang Cheng pun mengiyakan hal ini. Lalu saat pijat dimulai, Jiang Cheng pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa pijatnya sangat serius. Dan saat Jiang Cheng memperhatikan belakang Wang Yiyan, Jiang Cheng sangat kaget dengan pakaian dalam yang dikenakan Wang Yiyan saat ini. Dalam pikiran Jiang Cheng tidak menyangka Wang Yiyan sangat percaya pada dirinya sampai tidak pakai pelindung. Jiang Cheng pun mencoba untuk menenangkan diri, harus tahan nafsunya agar senjatanya tidak bangkit. Hingga pada akhirnya Jiang Cheng mampu mengontrolnya. Lalu Wang Yiyan pun bertanya bagaimana menurut Jiang Cheng dengan hal ini. Jiang Cheng pun menyebut ini sangat enak dan sempurna. Wang Yiyan memang jago. Wang Yiyan pun mengerti dengan ini dirinya akan ganti posisinya. Di saat Wang Yiyan berada di atas Jiang Cheng, tiba-tiba senjata Jiang Cheng terbangun. Dan ini mengagetkan Wang Yiyan. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa rasanya ini sangat mirip dengan mimpinya semalam. Wang Yiyan yang memang sudah tidak tahan lagi pun bertanya apakah Jiang Cheng mau bermain dengannya. Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu dan terserah Wang Yiyan saja. Wang Yiyan pun menyebut Jiang Cheng sangat nakal hingga isapan maut pun diberikan. Hingga pijat ala-ala tradisional pun membuat Wang Yiyan ngos-ngosan. Lalu di sisi lain, Wang Qiang kini bersama seorang wanita sedang ingin memesan satu kamar hotel mewah. Pelayan pun mengerti dan akan memeriksanya. Dalam pikiran Wang Qiang, di rumah sangat membosankan. Mana sudi dirinya minta maaf ke orang kampungan itu. Mendingan ke sini biar rileks. Namun saat pelayan mencoba menyelesaikan transaksinya, pelayan pun meminta maaf kartu Wang Qiang tidak bisa dipakai. Wang Qiang pun bertanya apakah mesinnya rusak dan meminta pelayan mencoba kartu yang lain. Saat pelayan memprosesnya, pelayan kembali meminta maaf limit kartu Wang Qiang juga tidak cukup. Apakah masih ada kartu lain? Wang Qiang pun agak kaget dan menyebut ini tidak mungkin dalam pikiran Wang Qiang. Baru kemarin dirinya beli supercar, sekarang duitnya malah sisa nol. Tinggal kartu kredit sama kartu tambahan ayahnya. Dan ternyata dua-duanya diblok, pasti ini ulah ayahnya. Wang Qiang pun kini meminta kepada wanitanya untuk bayarin ini dulu. Nanti dirinya akan transfer balik. Si wanita pun nampak marah dan bertanya apakah Wang Qiang mau gratisan. Serta meminta Wang Qiang untuk melepaskan tangan kotornya. Tidak punya uang tapi sok kaya, gaya-gayaan pakai supercar, buang-buang waktu saja dan menyebut Wang Qiang sebagai sampah. Wang Qiang pun nampak kesal dengan hal ini. Kemudian pelayan hotel pun kini bertanya apakah Wang Qiang masih perlu check-in. Wang Qiang yang nampak marah pun mengatakan bahwa wanitanya sudah pergi, dengan siapa dirinya akan mengurus semuanya. Apakah si pelayan akan datang dengan dirinya? Pelayan pun hanya terdiam dengan ekspresi tidak sukanya. Lalu Wang Qiang pun menghubungi ayahnya dan bertanya mengapa ayahnya menangguhkan kartunya. Apakah ayahnya tahu orang-orang menertawakan dirinya sekarang? Wang Qiang pun meminta ayahnya untuk mengembalikan kartunya sekarang. Lau Wang pun menekankan bahwa dirinya akan memberitahu Wang Qiang sekali lagi. Bersihkan kekacauan yang telah Wang Qiang buat atau Wang Qiang sendiri yang akan menanggungnya. Keluarga Wang Qiang akan bangkrut jika Wang Qiang tidak menyelesaikannya hari ini. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun dari dirinya lagi. Mendengar hal ini, Wang Qiang menilai bahwa ayahnya serius. Dengan ini dirinya akan melupakan harga dirinya. Dirinya akan pergi mencari Wang Zeng dan Chen Hao. Lalu kini Wang Qiang pun menghubungi Chen Hao. Di saat Wang Qiang berhasil menghubungi Chen Hao, Wang Qiang agak kaget ternyata Wang Zeng juga ada di sana. Chen Hao pun seketika bertanya apa yang membuat Wang Qiang menghubungi mereka. Wang Qiang pun mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu Jiang Cheng. Bisakah mereka membantu dirinya? Wang Zeng pun bertanya apakah mereka sedekat itu. Tidak pantas jika Wang Qiang tiba-tiba meminta bantuan dirinya.
Wang Qiang pun mengatakan kepada Chen Hao dan Wang Zheng bahwa dirinya salah sebelumnya, dan sekarang dirinya sangat menyadari kesalahannya. Dengan ini dapatkah mereka membantu dirinya? Dirinya benar-benar tidak punya pilihan lain. Wang Zheng menyebut Wang Qiang benar-benar merendahkan diri untuk meminta maaf kepada dirinya. Dirinya juga tidak terbiasa dengan ini. Apakah dirinya sedang bermimpi sekarang? Wang Qiang pun kembali mengatakan kepada Wang Zheng bahwa dirinya salah sebelumnya. Mengingat mereka telah lama mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun dan mengingat kebaikan dan kemurahan hati Wang Zheng yang luar biasa. Dapatkah Wang Zheng membantu dirinya menghubungi Jiang Cheng? Wang Zheng pun akan mencoba menanyakannya kepada Jiang Cheng, tapi dirinya tidak bisa menjamin hal lain. Wang Qiang pun seketika mengucapkan terima kasih kepada Wang Zheng. Lalu Chen Hao pun bertanya apakah Wang Zheng benar-benar akan membantunya. Wang Zheng pun bertanya bukankah Jiang Cheng menargetkannya. Sekarang dia menyerahkan diri ke depan pintu Jiang Cheng, meminta pemukulan. Sebagai saudara Jiang Cheng, bukankah seharusnya mereka membantu Jiang Cheng? Chen Hao pun tertawa dan menyebut Wang Zheng lucu. Wang Zheng pun mengatakan bahkan jika Jiang Cheng melepaskannya sekarang, keluarganya tidak jauh dari kebangkrutan. Sudah tidak ada alternatif untuk keluarga Wang Qiang di pasar. Masa depan keluarga Wang mungkin suram. Lalu Wang Zheng pun kini menghubungi Jiang Cheng dan mengatakan bahwa mereka malam ini akan ke Taks apakah Jiang Cheng mau datang. Selain itu, ada seseorang yang ingin datang dan memainkan beberapa trik. Jiang Cheng pun bertanya apakah orang ini Wang Qiang. Wang Zheng pun membenarkan hal itu. Jiang Cheng pun mengerti dirinya akan datang. Lalu kini Jiang Cheng pun menghubungi Zhao Ying dan bertanya apakah Zhao Ying ada waktu malam ini. Dirinya ingin mengundang Zhao Ying untuk pergi ke Taks. Zhao Ying pun mengiyakan hal ini. Lalu malamnya di Taks, Wang Zheng dan Chen Hao pun menyapa Jiang Cheng dan Zhao Ying dengan menyebutnya sebagai kakak ipar. Dan manajer Taks pun melakukan hal yang sama. Zhao Ying menilai mereka bersama 2 hari berturut-turut dan semua orang mengira dirinya adalah pacar Jiang Cheng. Tapi dirinya ragu akan melihat orang-orang ini lagi nanti, jadi tidak perlu dijelaskan. Lalu manajer Taks pun bertanya kepada Wang Zheng, Chen Hao, Wang Qiang, dan Jiang Cheng. Apa jadwalnya hari ini? Wang Zheng pun mengatakan mereka akan dengarkan apa kata Jiang Cheng. Jiang Cheng pun kini meminta manajer untuk membawakan 3 botol naga raksasa, beberapa botol minuman keras impor, makanan ringan dan buah-buahan yang mereka suka, serta beberapa kaleng susu Wangzi. Manajer pun mengerti. Manajer pun kini bertanya apakah Jiang Cheng membutuhkan mereka untuk mengatur tim pembangun. Chen Hao pun segera menegur manajer dan bertanya, apakah manajer benar-benar tidak mengerti Jiang Cheng membawa istrinya untuk bersenang-senang? Dan manajer meminta tim pencipta suasana keluarga. Apakah manajer mencoba menimbulkan masalah? Manajer pun seketika sadar dan menyebut dirinya sangat bodoh dan memiliki lidah yang terlalu cerdik. Dirinya akan belajar dari ini serta meminta maaf. Manajer pun mengatakan kepada Zhao Ying bahwa dirinya akan segera mengaturnya. Zhao Ying pun agak malu ketika dipanggil dengan sebutan kakak ipar terus-menerus. Lalu kini para pelayan pun membawa pesanan Jiang Cheng ke mejanya. Zhao Ying pun kini berbisik dan mengatakan bahwa dirinya tahu anggur ini. Tetapi dirinya belum pernah mencicipinya sebelumnya. Jika dirinya tidak mengantar Jiang Cheng berkeliling nanti, dirinya sangat ingin mencicipinya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa anak perempuan tidak boleh minum terlalu banyak di luar. Dirinya akan membawakan Zhao Ying beberapa botol nanti. Zhao Ying bisa menikmatinya di rumah. Dalam pikiran Zhao Ying, Jiang Cheng tidak mengambil kesempatan untuk menekan dirinya minum. Dia berbeda dari pria lain hingga poin keakraban Zhao Ying bertambah 5 poin. Lalu di saat itu Zhao Ying memberitahu Jiang Cheng bahwa pria kemarin itu ada lagi dan bertanya mengapa dia ada di sini lagi. Jiang Cheng pun meminta Zhao Ying untuk tidak khawatir. Zhao Ying akan segera mengetahuinya. Lalu kini Wang Qiang mendekat dan membungkuk di depan Jiang Cheng serta mengatakan bahwa dirinya salah kemarin malam. Dirinya mabuk dan mengatakan hal-hal yang tidak dirinya maksudkan. Jiang Cheng dapat melampiaskan kemarahan Jiang Cheng pada dirinya sesuka Jiang Cheng. Tapi tolong lepaskan dirinya dan lepaskan keluarganya. Jiang Cheng pun bertanya orang yang paling harus Wang Qiang minta maaf bukanlah dirinya. Wang Qiang pun seketika bingung. Jiang Cheng pun meminta Wang Qiang untuk memikirkannya lagi baik-baik. Lalu Wang Qiang pun ingat apa yang dikatakan Jiang Cheng waktu itu dan mengatakan bahwa dirinya ingat sekarang. Segera Wang Qiang meminta maaf kepada Zhao Ying.
Zhao Ying pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa Jiang Cheng tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dirinya baik-baik saja. Dalam pikiran Zhao Ying pun akhirnya menyadari bahwa alasan Jiang Cheng membawanya ke sini hari ini secara khusus agar Wang Qiang meminta maaf pada dirinya. Jiang Cheng sangat peduli dengan perasaannya dan lagi-lagi poin keakraban Zhao Ying bertambah 5 poin. Lalu Wang Qiang pun meminta Jiang Cheng dan Zhao Ying untuk bersikap murah hati dan jangan menyimpan dendam kepada dirinya lagi. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya hanya jajingan desa. Bagaimana dirinya bisa berani berdebat dengan Wang Qiang? Bukankah Wang Qiang cukup sombong saat Wang Qiang memecahkan botolnya tadi malam? Wang Qiang pun mengatakan selama Jiang Cheng tenang, Jiang Cheng bisa menghancurkan apapun yang Jiang Cheng inginkan terhadap dirinya. Jiang Cheng pun menyebut itu tidak mungkin. Orang terpelajar tidak bisa begitu saja menghancurkan dan memukul orang. Itu akan membuat mereka terlihat seperti gangster. Dan itu tidak akan baik jika kabarnya tersebar. Dirinya dengar Wang Qiang punya keahlian menghancurkan botol kosong. Dengan ini bagaimana jika dirinya traktir 3 botol es of spade? Dan Wang Qiang menampilkan satu untuk semua orang setelah selesai. Wang Qiang pun seketika bergumam bahwa dirinya tidak pernah membayangkan jajingan desa ini akan datang dengan cara seperti itu untuk mempermalukan dirinya. Jiang Cheng pun segera bertanya apa yang baru saja Wang Qiang katakan. Namun dalam pikiran Wang Qiang, namun agar ayahnya membuka kunci kartunya, dirinya tidak punya pilihan selain melakukannya. Wang Qiang pun segera menanggapi Jiang Cheng dan menyebut itu benar, dirinya tidak memiliki skill khusus. Dirinya akan menampilkan untuk Jiang Cheng semuanya sekarang. Dan dirinya harap Jiang Cheng menikmatinya. Segera Wang Qiang kini menghancurkan ketiga botol itu dengan kepalanya. Orang-orang sekitar pun takjub dengan hal ini. Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih untuk acaranya, itu benar-benar sesuatu yang pantas untuk diingat. Chen Hao pun juga memberikan tepuk tangannya dan menyebut itu penampilan yang luar biasa. Wang Zheng pun menyebut ini membuka mata. Dirinya hanya tahu bahwa Wang Qiang kejam terhadap orang lain, tetapi dirinya tidak berharap Wang Qiang menjadi begitu kejam terhadap dirinya sendiri. Wang Qiang yang jatuh pun bergumam bahwa dirinya pikir dirinya telah melewati rintangan ini. Lalu manajer pun mengatakan bahwa Wang Qiang pingsan, haruskah mereka memanggil ambulan? Jiang Cheng pun meminta manajer untuk tidak membiarkan dia mati. Saat manajer melakukannya, bersihkan kekacauan yang dia tinggalkan serta tidak ada yang terluka. Zhao Ying pun bertanya apakah Wang Qiang akan menelpon polisi. Apakah dirinya perlu memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi kemarin. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya tidak memukulnya. Wang Qiang tidak akan berani melaporkannya ke polisi. Jiang Cheng pun meminta Zhao Ying untuk tidak khawatir dan ambil susu Wang Ji-nya. Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang datang hari ini. Dengan ini, biarkan dirinya, Jiang Cheng, bersulang untuk mereka semua. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.